Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan 4 orang. Dengan saya sendiri, Sonia Bogor Barat. Saya Asen Jovita, saya Nadala Syafikri. Dan saya Rahmat Al-Hidayat. Baik, terima kasih dari kesempatan hari ini. Hari ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, latar belakang mengenai pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, sehingga keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat menjadi aspek strategis dalam manajemen pendidikan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa semakin baik hubungan ini, maka semakin meningkat pula mutu pendidikan, citra lembaga, partisipasi orang tua, dan dukungan sumber daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kerjasama antara sekolah dan masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, hubungan ini bersifat dua arah, tidak sekedar informatif, tetapi juga partisipatif dan kolaboratif, sehingga bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bagian integral dan fungsi manajemen pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga prinsip. Yang pertama ada fungsi. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga ada fungsi persuasif, yaitu mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, fungsi kooperatif, yaitu membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan juga masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip. Dalam pelaksanaannya, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, partisipatif, artinya melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu hubungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, akuntabilitas, yaitu sebagai kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk hubungan dan strategi implementasi. Dimulai dari bentuk hubungan terlebih dahulu. Yang pertama ada edukatif, kerjasama guru dan orang tua untuk menyelaraskan pola didik di sekolah dan di rumah. Yang kedua ada kultural, perlibatan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya guna memperkuat identitas lokal siswa. Dan yang terakhir ada institusional, hubungan formal dengan lembaga luar seperti puskesmas, kepolisian, dan perusahaan untuk mendukung program sekolah. Yang kedua ada strategi implementasi. Yang pertama ada komite sekolah, memberdayakan perwakilan orang tua dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua, pertemuan rutin, yaitu diskusi berkala bukan cuma saat rapor untuk pihak sekolah dan wali murid. Yang ketiga ada media sosial, yaitu sebagai alat komunikasi cepat untuk membagikan info kegiatan dan transparansi sekolah. Yang keempat ada program kemitraan, yaitu kerjasama nyata dengan pihak eksternal seperti program guru, tamu, atau magang. Dan yang terakhir adalah laporan berkala, yaitu pemberian informasi terukur mengenai perkembangan siswa dan penggunaan dana. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi. Menjelaskan beberapa strategi implementasi untuk meningkatkan hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang pertama itu ada komite sekolah aktif. Komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Dengan komite yang aktif, sekolah dapat menerima masukan serta dukungan untuk program pendidikan. Yang kedua itu ada pertemuan rutin orang tua. Pertemuan rutin dilakukan agar orang tua mengetahui perkembangan anak dan program sekolah, sehingga kerjasama dapat berjalan lebih baik. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan media sosial. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi, kegiatan, dan prestasi sekolah secara tepat dan transparan. Dan yang keempat itu ada program kemitraan atau kerjasama kemitraan. Sekolah dapat bekerjasama dengan instansi atau masyarakat untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir itu ada laporan berkala. Laporan berkala penting sebagai bentuk transparansi sekolah kepada orang tua dan masyarakat.
Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan hambatan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi. Yang pertama itu ada partisipasi orang tua rendah. Sebagian orang tua kurang aktif mengikuti kegiatan sekolah karena kesibukan atau kurangnya kesadaran. Dan yang kedua itu ada komunikasi kurang efektif. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan kesalahpahaman antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada kurangnya transparansi. Kurangnya keterbukaan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Dan yang terakhir itu ada perbedaan harapan sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat terkadang memiliki harapan yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah hubungan sekolah dan masyarakat sangat penting dan harus dikelola secara terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan agar mutu pendidikan meningkat. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih buat Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Pak, anak saya nilainya tinggi terus. Sejak kelas 1 SMP, dia ranking terus. Tapi kenapa? Karena rumah kami beda zona. Dan tidak diterima di sini. Apa yang ada, Pak? Rina, saya memahami kekecewaan Ibu sebagai orang tua yang berprestasi. Dan sekolah ini hanya menjalankan kebijakan zonasi dari pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, Ibu. Pemerataan. Tapi kenapa anak saya berprestasi justru tersingkirkan, Pak? Kami merasa kesempatan anak kami dibatasi di sini. Mama, aku cuma ingin sekolah di sini karena program sainsnya bagus. Ibu Rina, kebijakan ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, zonasi bukan untuk menghapus prestasi, melainkan untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah. Tapi masyarakat tidak pernah diajak diskusi sebelumnya atau ditetapkan. Hanya terima keputusan saja, Pak, Bu. Kami akui sosialisasi belum maksimal. Banyak orang tua belum memahami tujuan jangka panjang kebijakan ini. Tetapi kami akan mencoba bersama pemerintah untuk meningkatkan bagaimana hal ini menyadari. Adik ketiga, mungkin yang untuk kalian. Bu Rina, mungkin yang kita butuhkan bukan hanya aturan, tetapi komunikasi yang lebih terbuka. Sekolah bisa mempublikasikan data prestasi terbaru agar masyarakat tahu kualitas itu tidak akan menurun. Kami juga akan berusaha untuk membuka forum diskusi rutin agar orang tua dapat menyampaikan inspirasi secara langsung seperti Bu Rina ini. Kalau begitu, kami ingin dilibatkan Bapak Ibu, bukan hanya diberi penjelasan sepihak. Yang penting aku tetap bisa belajar dengan baik dimanapun sekolahnya. Konflik zonasi PPDB bukan semata persoalan aturan, melainkan persoalan kepercayaan dan komunikasi antara sekolah dan juga masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak diiringi dialog yang berpartisipatif, maka tujuan pemerataan dapat dipersepsikan sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat memerlukan transparansi, mediasi, dan kemitraan yang berkelanjutan. Demikian video drama singkat kami. Terima kasih.